Salah satu hal penting dalam upaya pencapaian target peningkatan produksi padi adalah penerapan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi sawah. Tujuan penerapan PTT untuk meningkatkan pendapatan petani. Tentu saja dengan menerapkan teknologi yang cocok untuk kondisi setempat. Selain itu juga dapat meningkatkan hasil gabah dan mutu beras, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pada dasarnya, pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi sawah merupakan strategi peningkatan produksi melalui pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara, serta organisme pengganggu tanaman secara berkelanjutan. Langkah pertama, pengembangan model PTT adalah pelaksanaan PRA guna menggali masalah utama yang dihadapi petani. Melalui PRA, keinginan dan harapan petani dapat diketahui. Karakteristik lingkungan biofisik, kondisi sosial ekonomi, budaya petani setempat, dan masyarakat sekitarnya dapat dipahami. Langkah kedua adalah penyusunan komponen teknologi yang sesuai dengan perkembangan inovasi serta masukan dari petani dan masyarakat setempat. Langkah ketiga adalah menerapkan teknologi utama PTT di hamparan lahan sawah. Urutan anjuran teknologi produksi padi pada PTT adalah 1. Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil tinggi atau bernilai ekonomi tinggi. 2. Penggunaan benih bersertifikat dengan mutu bibit tinggi. 3. Penggunaan pupuk berimbang spesifik lokasi. 4. Penggunaan kompos atau pupuk kandang sebagai pembenah tanah. 5. Pengelolaan bibit dan tanaman padi sehat melalui A. Pengaturan sistem legowo. B. Penggunaan bibit dengan daya tumbuh tinggi, cepat, dan serempak. C. Penanaman bibit umur muda dengan jumlah bibit terbatas, yaitu antara 1 hingga 3 bibit per lubang. 6. Pengairan berselang. 7. Pengendalian hama dan penyakit dengan pendekatan terpadu. 8. Penggunaan alat perontok gabah mekanis. Varietas unggul. Varietas padi merupakan salah satu teknologi utama yang mampu meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. Benih bermutu. Penggunaan benih bersertifikat sangat disarankan karena benih bermutu akan menghasilkan bibit yang sehat dengan akar yang banyak. Benih yang baik
akan menghasilkan perkecambahan dari pertumbuhan yang seragam. Juga ketika dipindahkan, bibit dari benih yang baik dapat tumbuh lebih cepat dan tegar. Dan lebih penting lagi, benih yang baik akan memperoleh hasil yang tinggi. Benih muda. Bibit yang lebih muda akan menghasilkan anakan lebih tinggi dibandingkan dengan bila menggunakan bibit yang lebih tua. Pada daerah endemis, keong mas dianjurkan menggunakan umur bibit lebih tua. Jumlah bibit atau populasi dan cara tanam. Dianjurkan menanam bibit per rumpun tidak lebih dari 3 bibit. Gunakan cara tanam jajar legowo. Cara tanam jajar legowo di samping mampu meningkatkan produksi padi, juga memudahkan dalam perawatan tanaman dan pengamatan hama. Jajar legowo mampu meningkatkan produksi padi hingga 10% lebih. Pengertian jajar legowo. Apa itu cara tanam jajar legowo? Jajar legowo atau yang terkenal dengan sebutan jarwo adalah cara tanam padi yang berselang-seling antara 2 atau lebih. Biasanya 2 atau 4 baris tanaman padi dan 1 baris kosong. Istilah legowo diambil dari bahasa Jawa. Lego artinya luas dan dowo berarti panjang. Jadi, legowo bisa pula diartikan sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan dan diselingi 1 barisan kosong. Untuk memudahkan tanam jajar legowo, ada alat bantu yang dinamakan alat tanam jajar legowo, disingkat atajali. Alat ini berfungsi untuk membuat garis lurus di lahan, sehingga tenaga tanam dengan mudah menancapkan benih padi. Lalu apa bedanya dengan cara tanam padi kebiasaan petani? Cara tanam kebiasaan petani yaitu sistem tegel. Ukuran 25 cm kali 25 cm. Jumlah tanaman setiap hektarnya sekitar 160.000 rumpun. Sedangkan jajar legowo 2:1, jumlah tanaman setiap hektarnya lebih banyak, mencapai 213 hingga 300.000 rumpun. Jadi ada peningkatan jumlah rumpun sekitar 33,31%. Yang dimaksud jajar legowo 2:1 adalah 2 baris tanaman dengan jarak antar tanaman 25 cm. Kemudian di kanan kirinya ada baris kosong yang jaraknya 50 cm. Sedang jarak antar tanaman dalam larian adalah 12,5 cm. Keunggulan lain jajar legowo adalah semua baris tanaman akan berada di pinggir, sehingga akan mendapat sinar matahari lebih banyak dan sirkulasi udara lebih lancar.
Permasalahan dalam pengembangan tanam padi cara Jarwo adalah kurangnya tenaga terampil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mencanangkan program mekanisasi di bidang pertanian. Beberapa alat yang saat ini diperbantukan diantaranya mesin tanam atau transplanter, mesin bajak atau traktor, juga ada mesin pembersih gulma atau power weeder. Melalui program mekanisasi ini, diharapkan ke depan generasi muda tidak lagi pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi tetap tinggal di desanya sebagai penggerak pembangunan pertanian dan meneruskan usaha orang tuanya. Pemupukan N berdasar bagan warna daun. Agar efektif dan efisien, penggunaan pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Kebutuhan N tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan warna daun padi menggunakan bagan warna daun atau BWD. Pembacaan BWD hanya dilakukan menjelang pemupukan kedua, yaitu pada tahap anakan aktif 26 sampai 28 hari setelah tanam. Sedangkan pemupukan ketiga pada tahap primordia 38 hingga 42 hari setelah tanam. Bahan organik. Pemberian bahan organik atau kompos sangat dianjurkan karena berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika, dan biologi tanah serta sumber nutrisi tanaman. Pengairan berselang. Pengairan berselang adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian. Tujuannya adalah 1. Menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih luas. 2. Memberi kesempatan pada akar tanaman untuk mendapatkan udara sehingga berkembang lebih dalam. 3. Mencegah timbulnya keracunan besi. 4. Mencegah penimbunan asam organik dan gas H2S yang dapat menghambat perkembangan akar. 5. Mengaktifkan jasad renik mikroba. 6. Mengurangi kerebahan. 7. Mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif. 8. Menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat waktu panen. 9. Memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah. Dan 10. Memudahkan pengendalian hama. Cara pengelolaan air. Dalam tata kelola pengairan, lakukan teknik pergiliran dalam satu musim tanam. Bibit ditanam pada kondisi tanah setelah diairi 3-4 hari. Pengelolaan air selanjutnya diatur sebagai berikut. A. Lakukan pergiliran air selang 3 hari. Tinggi genangan pada hari pertama, lahan diairi sekitar 3 cm. Selama 2 hari berikutnya,
tidak ada penambahan air. Lahan sawah diairi lagi pada hari keempat. Cara pengairan ini berlangsung sampai fase anakan maksimal. B. Mulai dari fase pembentukan sampai pengisian biji, petakan sawah dikeringkan. C. Sekitar 10 sampai 15 hari sebelum tanaman dipanen, petakan sawah dikeringkan. Pengendalian gulma secara terpadu. Gulma dikendalikan dengan cara pengolahan tanah sempurna, mengatur air di petakan sawah, menggunakan benih padi bersertifikat, hanya menggunakan kompos sisa tanaman dan kompos pupuk kandang. Pengendalian gulma secara mekanis seperti penggunaan gasrok atau osrok sangat dianjurkan. Cara ini efektif dilakukan apabila kondisi air di petakan sawah macak-macak. Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Hama dan penyakit dapat mengurangi hasil, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, perlu dilakukan usaha pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit utama padi lahan sawah irigasi yaitu tikus, wereng coklat, penggerek batang, tungro, hawar daun bakteri, dan keong mas. Untuk mendapatkan bibit dan pertumbuhan tanaman yang baik, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Persiapan pembibitan. Sebelum benih disebar di pembibitan, benih dibilas agar tidak mengandung larutan pupuk atau garam. Kemudian direndam 24 jam. Setelah itu ditiriskan selama 48 jam. Bedengan pembibitan dibuat dengan lebar 1 meter sampai 1,2 meter. Panjang disesuaikan dengan keadaan lahan. Usahakan lokasi pembibitan dekat dengan sumber air dan memiliki drainase yang baik, sehingga tempat pembibitan bisa cepat diairi dan cepat pula dikeringkan bila mana perlu. Gunakan bahan organik pada pembibitan. Saat menyiapkan pembibitan, campurkan untuk setiap meter bedengan sekitar 2 kg kompos atau pupuk kandang. Penambahan pupuk kandang memudahkan pencabutan padi, sehingga kerusakan akar bisa dikurangi. Lindungi bibit padi dari serangan hama. Hama yang menyerang pada proses pembibitan adalah tikus. Tikus sangat menggemari benih padi yang baru disebar. Karenanya, pasang bubu perangkap pada pagar plastik untuk mengendalikan tikus sejak dini. Sekali lagi, permasalahan tanam padi dengan sistem jajar legowo adalah kurangnya tenaga terampil. Menjawab tantangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian telah menghasilkan beberapa langkah nyata seperti disampaikan oleh Profesor Suyanto berikut ini. Pertanian yang
modern itu salah satunya dicirikan oleh penggunaan alat-alat mesin pertanian. Karena apalagi sekarang ya makin tenaga kerja itu makin langka. Oleh karena itu karena ini menjadi satu strategi yang sangat tepat ke depan, maka penggunaan alsin ini perlu disebarluaskan kemana-mana. Dan saya pikir uji coba yang kita lakukan di kebun ini ingin menunjukkan bahwa kendala tenaga kerja itu bisa diatasi dengan menggunakan alat mesin pertanian. Oleh karena itu Badan Litbang Pertanian selalu mengembangkan merekayasa alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan, mulai dari alat tanam ini juga susah nih sekarang, makin susah tenaga kerja. Kemudian penyiangan ini juga penting karena seringkali gulma itu menjadi kendala produksi dari tanah padi. Yang terakhir sebenarnya tidak kita demokan di sini adalah alat panen. Sekarang panen aja juga susahnya, bukan main tenaga panen manusia itu. Jadi harus mendatangkan dari luar, harus antri dan sebagainya. Nah ini biaya ini bisa ditekan nanti, bisa dihemat dengan menggunakan alat mesin pertanian. Jadi dengan demikian harapannya dengan pengurangan lahan subur ya, kemudian pengurangan tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian sehingga menyebabkan tenaga kerja pertanian menjadi kurang, itu tentu pengatasannya dengan menggunakan alat mesin pertanian. Itu yang saya kira harus kita dorong terus ke depan. Apabila masih ada masalah yang ingin Anda konsultasikan, silakan hubungi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jawa Timur, Jalan Raya Karangploso, kilometer 4 Malang, Jawa Timur, pesawat telepon 0341 494 052. Anda juga bisa mengunjungi alamat website kami berikut ini: